khawatir karena dialah pengusaha kita. Bagaimana kita bisa berbuah-buah di dalam kehidupan kita? Jangan kita berpikir bahwa kita berusaha dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan kepintaran kita. Sudah sangat jelas yang pertama dikatakan bahwa Yesuslah sumber kehidupan kita. Berarti kita harus beriman kepada Dia. Kita harus percaya kepada Yesus. Kita harus percaya kepada Dia bahwa Dialah sumber kehidupan kita. Bukan hanya sampai di situ saja, supaya kita hidup berbuah, bukan hanya cukup kita percaya. Selama ini semua berpikir bahwa aku sudah percaya sama Tuhan Yesus, sudah cukup. Tapi kita belajar pada sore hari ini bagaimana firman Tuhan katakan bukan hanya kita percaya saja pada Tuhan Yesus, tapi yang kedua kita akan belajar bagaimana kita bisa berbuah di dalam kehidupan ini. Kita lihat dari Yohanes 15 ayat 2 sampai 3. Yohanes 15 ayat 2 sampai 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Agar hidup kita berbuah, yang kedua sangat jelas bahwa kita harus setia mengikuti proses yang dari Tuhan. Kita harus mengikuti prosesnya. Dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Kalau kita melihat tanaman anggur, ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah itu akan dipotong supaya apa? Supaya timbul tunas-tunas yang baru, ranting-ranting yang baru supaya bisa berbuah. Bahkan dikatakan ranting yang berbuah itu dibersihkannya. Kenapa sudah berbuah masih dibersihkan? Sangat jelas, sudah berbuah dibersihkan agar berbuah lebih banyak lagi. Ini yang Bapak kita mau. Ini yang Tuhan kita mau. Di dalam kehidupan kita, kita harus mengikuti proses bagaimana tanaman anggur ini dibentuk supaya dia berbuah semakin banyak. Yang tidak berbuah dipangkas, dipotong. Yang sudah berbuah dibersihkannya supaya semakin banyak berbuah. Tanaman anggur mengikuti proses ini. Apabila dia mengikuti proses yang seperti ini, dia akan berbuah dengan banyak. Ingat, bagaimana kehidupan kita? Mau tidak kita mengikuti proses ini? Ketika ada karakter dalam kehidupan kita tidak baik, Tuhan pangkas, Tuhan tegur kita. Mau tidak kita dengar-dengaran sama Tuhan bahwa ini karakter kita tidak baik dan kita dipangkas dan dipotong. Seringkali kita maunya berkatnya saja tetapi tidak mau mengikuti prosesnya. Di dalam kehidupan kita ada karakter yang tidak baik, Bapak kita akan potong. Anakku, ini tidak baik, lepaskan. Kita sudah berbuah di dalam kehidupan kita, ada kesabaran. Tuhan akan bersihkan kembali supaya kita menghasilkan buah-buah yang lain. Bukan hanya kesabaran saja, tapi ada buah-buah yang lain dalam kehidupan kita yang akan dihasilkan dan akan berbuah semakin banyak dan semakin banyak. Saya bersyukur kenapa digambarkan buah. Buah itu membawa berkat buat kita semua, membawa dampak. Setiap orang yang memakannya nikmat sekali. Hidup kita juga membawa dampak kalau kita mau diproses sama Tuhan. Kita mau diproses, kita mau mengikuti prosesnya. Kita dipotong, kita disingkirkan, dibersihkan semua yang tidak baik dalam kehidupan kita. Sakit tidak? Sakit tidak Bapak Ibu? Sakit. Tidak mungkin tidak sakit. Tetapi ini harus tetap kita lakukan. Katakan, aku mau mengikuti prosesmu Tuhan. Sama-sama katakan saudara, aku mau mengikuti proses Tuhan. Kalau dikatakan sakit, sakit pasti. Seperti yang saya alami ketika saya bekerja, ini terjadi sekitar tahun 2001. Pada saat itu saya dijanjikan, saya dipromot untuk pindah ke unit kerja EDP, IT. Karena saya bersekolah di IT. Saya dipromot ke sana untuk pindah ke unit kerja yang baru ini, dan saya senang sekali, senang. Karena ini harapannya. Saya bekerja sebagai seorang IT, sebagai seorang programmer. Karena saya memang pada saat itu sekolah teknik informatika. Tetapi ketika saya sampai ke cabang tersebut, saya membawa surat tersebut dan saya bertemu kepada pemimpin di sana. Apa yang saya dengar? Dia bilang keputusan dari kantor pusat bahwa untuk yang memegang IT hanya satu orang, dan di situ ada 2 orang. Saya harus menyingkir dari situ. Apakah saya harus kembali lagi ke tempat yang lama? Sempat terpikir lebih baik saya kembali lagi ke tempat yang lama daripada saya di situ.
Tetapi tidak mungkin kalau kita mengambil keputusan untuk kita kembali lagi ke tempat yang lama, berarti kita membangkang, berarti kita memberontak terhadap perusahaan kita. Tetapi saya mengikuti, sakit, sangat sakit. Bukan hanya sakit, jujur saya katakan, saya masuk kamar mandi pada saat saya mendengar itu, saya masuk kamar mandi dan saya menangis di dalam kamar mandi. Ketika saya ingat hal itu, saya selalu masuk kamar mandi, saya menangis, Tuhan, aku gak kuat. Tuhan, aku gak kuat. Bukannya enak, saudara. Dipangkas bagaimana karakter kita, itu sangat menyakitkan. Tetapi kalau kita mengikuti proses itu, Tuhan akan pulihkan hidup kita. Amin. Ketika saya di sana, dulu saya memang orang yang berani gitu loh. A, B, saya bilang begitu. Tapi terkadang keberanian seperti itu kita nggak pakai hikmat. Sering kita maunya tabrak aja gitu loh. Jadi kesannya kita memberontak. Seharusnya kita menggunakan hikmat bagaimana kita katakan, yes, ini benar, ini salah gitu kan. Saya seringkali seperti itu, tapi Tuhan didik saya, Tuhan proses hidup saya di sana. Saya datang ke tempat itu, akhirnya saya ikutin. Saya ikutin prosesnya, sakit sekali, sangat sakit. Kalau tanya mau nggak? Oh, tidak mau. Tetapi kita harus ikuti. Mau tidak mau. Dan setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda, tidak sama seperti saya. Satu sama lainnya tidak sama, tetapi tetap harus mengikuti proses. Sadari atau tidak disadari, sejak kecil kita mengalami proses di dalam kehidupan kita. Begitu pula saya. Ketika saya mengalami rasa sakit yang seperti itu, sangat sakit, tetapi bagaimana yang saya hadapi? Apakah saya memberontak? Apakah saya melawan? Tidak, Bapak Ibu. Ketika saya merasa sakit yang seperti itu, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Ketika saya bekerja, ingat lagi, Tuhan, terima kasih. Kenapa? Karena di dalam diri saya merasa saya dibuang, saya tidak dipergunakan, dan saya tidak lagi berguna buat perusahaan ini. Saya tidak berarti lagi buat perusahaan ini. Saya dicampakkan sedemikian rupa. Ketika saya tahu, saya baca firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan, rancangan penuh damai sejahtera. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi sana. Pada saat itu saya berpikir bahwa gini, Tuhan punya rencana yang indah buat saya belum tahu saat ini. Tetapi kita akan belajar di sana. Kita akan menuju ke sana. Jadi kita harus ikuti. Jadi ketika saya bekerja, saya merasakan sakitnya, yes, sakit Tuhan. Nangis. Ketika nangis saya malu, saya masuk kamar mandi. Saya nangis di kamar mandi. Heboh semua, Bapak Pendeta nangis. Gak ada heran Bapak Ibu. Saya masuk kamar mandi, saya nangis. Tetapi dengan saya mengalami ini, begitu saya sakit sekali, semua mungkin berkata, iya Pak, emang enak begitu. Ngomong sih gampang menghadapinya. Sing ngerasa gimana gitu. Saya pada saat ngerasain saya sakit, Tuhan terima kasih. Hari berikutnya sakit lagi, Tuhan Yesus terima kasih. Hari berikutnya sakit lagi, tetap sakit, Tuhan Yesus terima kasih. Tetapi Tuhan pulihkan. Dari hari demi hari, ketika kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, proses yang diberikan kepada kehidupan kita, di saat itulah kita dipulihkan. Pada saat kita dipangkas karakter kita sakit. Tetapi ketika kita dipulihkan dari rasa sakit itu juga memiliki proses dan kita ikuti proses itu. Tapi akhirnya saya melihat bagaimana kemurahan Tuhan dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya. Ketika saya harus menyusun skripsi untuk kuliah komputer saya, di saat itulah dibutuhkan semua akses di tempat itu. Di unit kerja tersebut saya dibutuhkan dan saya bisa mendapatkan akses sehingga saya bisa membuat dan banyak waktu untuk membuat skripsi tersebut. Karena skripsinya bukan skripsi hanya biasa-biasa, tapi kita harus menciptakan suatu program yang pada saat itu internet belum seperti sekarang. Jadi harus menciptakan program yang under web, minimum under web, harus berbasis internet. Sedangkan saat itu internet baru mulai muncul. Dan saya buat di situ dan akhirnya lulus. Di saat itulah saya baru melihat, yes Tuhan, ternyata ini rencana Tuhan dalam kehidupanku. Amin. Seringkali kita tidak mau diproses. Seperti ada seorang anak kecil, ada seorang ibunya yang sedang menyulam. Anak kecilnya batang ibunya, ma, gitu kan? Dia mau naik. Mama bilang tunggu nak. Anak kecilnya hanya melihat mamanya sedang menyulam sesuatu hal yang sangat buruk. Dia hanya melihat sesuatu pemandangan yang sangat buruk. Bagaimana sulaman itu dia warna-warni tetapi kacau semuanya. Benang-benangnya kusut dilihat seperti itu. Setiap mendekat, dia merengek, mamanya tunggu nak, sabar. Sampai akhirnya selesai sulaman tersebut, mamanya panggil anaknya, sini nak. Diajak yang ada di pangkuannya.
Ketika di pangkuannya dia melihat bagaimana sulaman tersebut sangat indah. Ketika dia melihat dari bawah, dia tidak tahu apa yang direncanakan pada saat disulam. Tetapi ketika sulaman itu selesai, dia diajak paku dan dia melihat bagaimana sulaman itu begitu indah. Begitu banyak kehidupan kita. Kita merasakan sesuatu hal yang sangat menyakitkan saat ini, tetapi kita lihat tujuannya Tuhan untuk kemuliaan Bapa di surga. Amin. Jadi kita harus mau dipangkas, kita harus mau mengikuti proses Tuhan. Jangan kita keluar dari prosesnya Tuhan. Kalau kita keluar dari proses kehidupan ini, sangat mengerikan. Kalau kita keluar dari proses kehidupan ini, sudah pasti kita tidak akan berbuah. Banyak orang berpikir, aku sudah melayani, aku sudah di dalam Tuhan, aku sudah percaya sama Tuhan, aku sudah sering memuji menyembah. Tapi ingat, adakah kita berbuah? Seringkali orang berdalih seperti, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah di dalam gereja, aku sudah bersekutu dengan Tuhan. Ini yang paling parah, sudah bersekutu dengan Tuhan tetapi tidak menghasilkan buah. Ini yang bahaya sekali. Banyak anak Tuhan tidak menyadari bahwa dia menyadari kalau dia bersekutu dengan Tuhan seharusnya dia berbuah, tetapi dia tidak berbuah. Sangat jelas sekali kita ketika keluar dari proses ini, maka kita akan dipangkas, kita akan dibuang. Kalau kita tidak berbuah, ini yang sangat mengerikan. Ranting anggur yang sudah dibuang itu nggak berfungsi sama sekali. Kalau kita tidak berbuah, Tuhan pangkas kita. Ranting anggur itu ketika dia tidak berbuah, kalau dipangkas, dia langsung layu. Hanya tinggal dibakar. Kalau pohon mangga, pohon yang besar-besar, tumbang, dipangkas, masih bisa jadi kayu bakar, betul? Betul Bapak Ibu? Masih bisa jadi kayu bakar. Dia masih bisa bermanfaat, dia masih bisa membawa dampak buat orang-orang, buat masyarakat untuk kayu bakar di dapur. Tetapi ranting anggur ketika dia dipangkas, dia langsung layu dan dia bisa digunakan untuk kayu bakar. Yang ada dia dibuang ke dalam api dan dibakar. Apakah kita mau seperti itu? Tidak. Jadi harus kita sadari, kita harus ikuti prosesnya Tuhan. Kita harus ikuti proses kehidupan ini. Jangan keluar dari prosesnya Tuhan. Ketika kita keluar dari prosesnya Tuhan, maka api kekekalan. Kalau kita mau berbuah bukan dengan pikiran kita dan kekuatan kita, tapi kita harus sadari, kita harus ikuti prosesnya ini untuk berbuah. Untuk berbuah itu tidak mudah instan saat ini juga kita berbuah. Tetapi untuk berbuah kita harus ikuti prosesnya, kita harus dipangkas. Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki karakter Kristus. Kita ada di dalam Kristus dan kita percaya Dia sebagai sumber kehidupan kita. Kita mau diproses, maka kita harus menghasilkan bagian karakter Kristus dalam kehidupan kita. Seringkali orang bilang, aku sudah percaya sama Tuhan, aku sudah percaya sama Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Di rumahnya yang ada dia menyakiti orang tua, menyakiti mamanya, tidak menyenangkan hati orang tuanya. Ini yang seringkali terjadi. Anak-anak muda tempat ini pada sore hari ini, dengar. Kita percaya sama Tuhan, kita sadari Yesus sumber kehidupan kita. Seharusnya kita lebih lagi mengasihi orang tua kita di rumah kita. Minggu depan Sijian, ya, kongsi minggu depan. Seringkali nih, taunya cuma kongsi pacoy, angpau nalawin. Taunya itu doang. Udah kiongji, angpaunya mana? Angpaunya nih. Tapi ingat, ini event. Dimana di event ini seharusnya kita tunjukkan, bukan hanya pada saat event aja, tapi saat event inilah sebenarnya semua keluarga berkumpul, betul? Saudara-saudara berkumpul. Pada saat inilah mereka melihat bagaimana kita ada Kristus di dalam diri kita, bagaimana kita punya karakter Kristus. Seringkali sebagai seorang anak tidak mau menghormati orang tuanya, tidak menghormati mamanya yang melahirkannya, yang menyusuinya, yang merawatnya. Pada saat dia pup, dibersihkannya. Pada saat dia menangis, dia ngompol, dilapnya dan digantikannya. Adakah kita karakter Kristus dalam diri kita menghormati orang tua kita? Sadari ini. Seringkali ketika orang tua kita masih ada, kita sia-siakan. Seringkali kita tidak peduli sama mereka. Tetapi ketika orang tua kita sudah tidak ada, baru kita nangis-nangis. Ketika orang tua kita tidak ada, baru kita nangis-nangis. Apalagi mama kita tidak ada, kita nangis dan kita merasakan sangat kehilangan bagaimana mama kita enggak ada.
Yang ada nanti tinggal nyanyi doang. Sang siyo mamahau. Yang ada nyanyi doang. Bahwa mama kita tuh yang di dunia paling terindah buat kita gitu. Tapi adakah karakter Kristus dalam kehidupan kita? Ingat, kita mungkin punya karisma. Cepat kita naik di dalam usaha, di dalam pekerjaan. Mungkin kita punya karisma, kita akan dibawa naik terus ke atas. Tetapi kita harus ingat, karakter kita yang menentukan kita bertahan atau tidak, kita sukses atau tidak. Karisma di dalam kehidupan kita akan membawa kita terus naik semakin cepat ke atas. Tetapi karakter kita, kalau tidak benar, karakter kita kalau tidak baik, itu akan menyedot kita untuk turun ke bawah. Perhatikan, karisma membawa kita akan terus naik ke atas, tapi karakter kita yang akan menyedot dia untuk turun. Samson sukses, berhasil. Dia jatuh, dia hancur karena apa? Karakternya. Jadi, mari kita miliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Supaya kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita harus mengikuti prosesnya dari Tuhan. Proses ini mutlak. Tanaman anggur, buah anggur ini mutlak harus dipangkas, harus dibersihkan supaya dia bisa berbuah dengan banyak. Tidak bisa tidak, ini harus. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berbuah dengan banyak, kita harus mengikuti proses ini. Tuhan sudah berikan prosesnya. Kita harus ikuti ini dan kita harus bersyukur di dalamnya bahwa memang sakit, tetapi kita percaya Tuhan pulihkan kita. Amin. Amin. Yes, kita harus ikuti proses ini. Jangan kita menolak. Firman Tuhan sangat jelas sekarang, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Benar, kita sudah bersih. Lihat, ranting anggur ketika dia melekat kepada pokok anggur, dia membutuhkan zat-zat makanan segala macam. Dia membutuhkan untuk merekatkan itu semakin kuat di dalamnya. Bukan hanya nempel. Kalau nempel ada angin badai, ada angin kencang, dia pasti putus. Tapi ketika dia melekat, menyatu menjadi bagian daripada pokok anggur itu, dia akan kuat di dalam. Apa yang membuat dia semakin melekat, semakin kuat di dalam itu? Getah daripada pohon anggur tersebut. Itu yang membuat dia semakin kuat dan semakin melekat. Ingat, ketika kita sadari bahwa kita mau diproses, kita sudah bersih dengan firman Tuhan, tetapi kita tetap harus diproses terus dan kita tetap harus dibersihkan terus dengan apa? Firman Tuhan. Buat community di dalamnya, kita harus bangun suatu hubungan dengan dia. Getah dari pohon anggur ini yang membuat suatu hubungan yang terus menerus dengan rantingnya dan tidak terputus-putus. Begitulah dengan kita dengan Bapa kita di surga. Ketika kita mau berbuah, kita harus membangun suatu community, kita harus membangun suatu unity dengan Tuhan. Kita menyatu dengan Tuhan, kita bangun unity di dalamnya, dan kita membutuhkan menghubungi yang perkataannya apa? Firman Tuhan. Sangat jelas sekali. Jadi kalau kita mau berbuah banyak di dalam kehidupan kita, ikuti proses Tuhan. Hukumnya mutlak. Tidak bisa menolak. Kalau kita melihat bejana di tangan penjuna, bejana di tangan seorang yang benar-benar mengatur bagaimana bejana ini, kalau kita lihat di toko mungkin sudah jadi, tapi kalau kita lihat prosesnya ngeselin, kalau kita lihat prosesnya capek, proses sedikit salah hancurin, diproses lagi, dibentuk lagi, bagus, tapi masih kurang, hancurin, bangun lagi, sudah jadi, mungkin pikir kalau sudah jadi cukup selesai, tetapi belum terjadi. Belum selesai prosesnya. Bejana ini harus dibakar dulu supaya matang, supaya kuat. Dimurnikan. Mau tidak hidup kita dimurnikan oleh Tuhan? Mau tidak hidup kita dimurnikan oleh Tuhan? Kalau kita mau murni di hadapan Tuhan, maka kita harus siap untuk dibakar seperti bejana ini. Seperti emas ketika dibakar dia akan muncul yang murni. Begitulah hidup kita. Kalau kita mau murni, kita harus siap untuk dibakar. Kita harus siap menghadapi prosesnya ini. Jangan tolak proses ini. Seringkali saat ini di zaman modern kita maunya yang instan, kita maunya yang enak, kita maunya nggak mau yang susah-susah. Hidup udah susah, mau tambahin susah lagi. Tapi ini wajib hukumnya, bukan sunnah. Wajib hukumnya. Kita harus ikuti proses ini. Kalau tidak mau ikuti proses ini, buang dalam api. Kalau kita mau hidup kita berbuah-buah, sudah sangat jelas. Yang kedua tadi kita harus ikuti proses ini.